Ini tugas aku minggu ini. Tugasnya 10 perintah Tuhan. Perintah yang ke-1, jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu, mengingini istrinya, atau mengingini hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Pasti sehat semua kan? Kak Aldo apa kabarnya? Baik dong Kak. Wah, luar biasa, puji Tuhan ya Kak. Sekarang sebelum kita mulai IPA kita mau gerak-gerak badan dulu. Kita mau speaking dulu dari lagu pertama kita, yaitu Dari Terbit Matahari. Bangkit berdiri ya. Mainkan Kak.
akan memulai IPA kita, jangan lupa adik-adik berpakaian yang rapi dan juga disiapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Sekarang kita bangkit berdiri yuk, kita mau nyanyi Gospel KPA. Dari Kidung Ceria 23, anak-anak puji nama Allah. Berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Doa akan dipimpin oleh Kak Aldo. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah. Berkati Tuhan dari awal hingga akhir. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-16. Matius 20 ayat 16. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak layan kami yang memberitakan firman-Mu.
Dan kiranya Tuhan Yesus membuka hati kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Tapi sebelum itu kita siapkan dulu ya Alkitab kita. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, boleh membaca bersama mamah dan papa yang ada di rumah ya. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Cerita tadi kita tahu bahwa tuan pemilik kebun anggur tadi sangat murah hati adik-adik. Tahu nggak kenapa ia sangat murah hati? Iya, karena ia mau memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan adik-adik untuk bekerja di ladangnya. Selain itu, tuan pemilik kebun anggur itu sangat adil adik-adik. Ia tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Ia memberikan upah yang sama kepada semua pekerja yang ada di ladangnya. Tetapi pekerja yang bekerja dari pagi hingga sore hari merasa tidak terima adik-adik. Karena ia merasa sudah sangat hebat, ia merasa bahwa dirinya sudah bekerja begitu banyak untuk tuan pemilik anggur itu. Tetapi kenapa ya ia menerima upah yang sama dengan pekerja yang memulainya ketika sore hari? Hal itu terjadi dikarenakan tuan pemilik kebun anggur itu sangat adil adik-adik. Ia tidak pernah membedakan semua pekerja yang ada di ladangnya. Sama seperti Tuhan, Tuhan juga tidak pernah membeda-bedakan anak-anaknya adik-adik. Karena Tuhan itu sayang sama kita semua. Nah, dari cerita ini kita mau diajarkan bahwa kita harus menjadi orang yang sangat adil adik-adik, seperti tuan pemilik kebun
anggur tadi. Sama seperti Tuhan juga, Tuhan sudah memberikan begitu banyak anugerah kepada kita semua adik-adik. Misalnya ada yang bisa bernyanyi, ada yang memiliki kepintaran, kepandaian, ada yang bisa menari, menggambar, mewarnai. Dan adik-adik tidak boleh bersedih jika adik-adik tidak bisa menggambar atau mewarnai seperti teman-teman lainnya. Karena kita sudah diberikan bakat dan anugerah masing-masing yang berbeda dari Tuhan adik-adik. Maka kita harus mensyukurinya ya. Selain itu misalnya adik-adik ada yang pandai bernyanyi. Tapi adik-adik juga memiliki teman yang tidak bisa bernyanyi. Adik-adik nggak boleh sombong ya. Dan juga kita harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ada yang tahu nggak cara kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Betul sekali, yaitu dengan cara rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, serta adik-adik selalu bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil. Adik-adik tahu kan lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang adik-adik membuat aktivitas ya bersama Kak Amanda. Terima kasih, selamat hari Minggu. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Kalia ya. Hari ini kita mau diajarkan bahwa kehidupan kita hanya dari kemurahan kasih Tuhan. Nah, karena Tuhan mengasihi kita juga harus mengasihi sesama kita ya adik-adik, terutama teman-teman kita yang membutuhkan. Hari ini Kak Amanda ingin meminta adik-adik untuk membuat aktivitas, yaitu membuat bekal cinta. Nah, adik-adik, Kak Amanda di sini ada piring. Kira-kira adik-adik mau kasih apa saja sih untuk teman-teman yang membutuhkan? Kalau Kak Amanda akan kasih makanan yang Kak Amanda suka. Pertama, nah Kak Amanda punya nasi. Kita tempel di sini. Selanjutnya, Kak Amanda suka banget makan ayam. Jadi Kak Amanda mau kasih teman Kak Amanda ayam. Kita tempel. Selain ayam, kita juga mau kasih sayur-sayur. Kak Amanda punya brokoli. Kak Amanda punya brokolinya ada 4. Adik-adik kita sama-sama berhitung ya. 1, kita tempel. 2, 3, 1 lagi adik-adik yang terakhir, 4. Kita tempel. Selanjutnya, Kak Amanda juga hobi banget makan telur. Jadi Kak Amanda akan kasih telur juga. Kita tempel di sini. Lalu, Kak Amanda juga mau kasih buah buat teman Kak Amanda. Ada buah stroberi. Kita tempel ya adik-adik. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir ada 5. Nah adik-adik, biar 4 sehat 5 sempurna, Kak Amanda mau kasih susu coklat. Kita tempel ya adik-adik. Kak Amanda kasih bekal cinta untuk teman-teman yang membutuhkan. Itu ada nasi, ayam, telur, brokoli, buah stroberi, dan susu coklat. Kalau adik-adik akan kasih apa?
Jangan lupa melakukan aktivitasnya, bisa dibantu mama papanya untuk membentuk makanan atau buah-buahan yang adik-adik suka dan ingin berikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Lalu kirimkan foto aktivitas adik-adik ke kakak-kakak lain di lingkungan masing-masing. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 70. Mari tuturkan kembali. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur karena hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dapat dengarkan ini bisa menjadi kekuatan untuk kami selalu bersyukur, dan kiranya bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mau berdoa untuk sekolah kami, kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan bimbing kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Dan buat orang tua kami, kiranya Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melakukan aktivitas apapun. Tuhan berikan mereka kesehatan dan Tuhan menyertai mereka dalam setiap usaha yang mereka kerjakan. Dan buat teman-teman kami di luar sana, kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka selalu diberi kesehatan. Dan kami ingin berdoa untuk kakak pelayan Pelkat PA, kiranya Tuhan memberkati mereka, beri mereka kesehatan supaya mereka dapat melayani ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena sampai hari ini kami masih diberi kesehatan. Semoga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita persiapkan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya, baitnya yang kedua ya. Sekarang kita akan doa persembahan, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan kami, biarlah apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, doa daripada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Sekarang kakak akan menyampaikan warta. Tapi pertama kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti IMPA pada pagi hari ini ya. Dan juga jangan lupa dikerjakan aktivitasnya dan dikirimkan ke kakak layan di masing-masing lingkungan. Warta yang kedua,
Kakak mau memberitahukan bahwa adik-adik bisa mengambil goodie bag di gereja dan bisa juga diwakilkan oleh papa mamanya. Kakak tunggu sampai jam 1 siang di gereja ya. Dan warta yang ketiga yaitu persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop bersamaan dengan persembahan orang tua. Tapi jangan lupa di amplop tersebut adik-adik tulis IMPA tanggal berapa dan jumlah dari persembahan yang adik-adik berikan. Sekian warta dari kakak. Tetap ikuti IMPA minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri IMPA kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar pada hari ini dapat menjadi berkat dimanapun kami berada dan menjadi kekuatan untuk kami selalu bersyukur di setiap saat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan lindungi kami, dan Tuhan bimbing kami dalam setiap apa yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Kiranya Tuhan menyertai kami selalu dalam apapun kegiatan yang kami perbuat di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.